Begini Pater, saya sekarang bingung ini kadang tentang apa namanya penciptaan di awal nih Pater. Mm-mm. Saya sampai mungkin apa karena pengetahuan saya kurang mungkin itu. Kan manusia pertama itu kan Adam dan Hawa Pater ya. Dan anaknya itu kan Kain dan Abel. Kain dan Abel ya. Terus untuk kelanjutan itu bisa menghasilkan banyak manusia lagi, itu dari mana sistem perkawinannya itu Pater? Maksudnya kalau memang seandainya mungkin apakah anaknya Kain dan Abel itu Adam dan Hawa itu hanya dua orang laki-laki, itu apakah ada anak perempuan juga? Terus apakah Mereka tidak, oke, saya sudah mengerti. Penciptaan Adam dan Hawa, teman-teman jangan pikir kalau itu dua orang saja dalam hidup, oke? Jadi ingat bahwa yang mau ditekankan itu bagaimana kuasa Allah menciptakan. Karena kalau begitu, kalau mereka berdua, kalau itu mereka incest, begitu. Engkau bisa bayangkan begitu, karena ya itu ya saya bayangkan gitu. Seandainya pun kalau dia ada anak perempuan, apakah di antara saudara dan saudari itu baku ambil begitu, mungkin begitu? baiknya karena di dalam Imamat 18 itu tidak bisa mendekati siapapun. Itu incest itu bisa dihukum mati. Tolong bantu dulu, please. Oh, Saya sudah mengerti engkau mau arahnya kemana. Baik, gampang saya potong karena supaya lebih cepat. Karena maka jangan melihat kisah penciptaan tertutup, oke? Karena nanti ada hukum, baik, Pater. ada hukum Taurat yang melarang incest. Tidak suami tidak bisa mendekati istri dari anakmu, contohnya begitu. Saudara tidak bisa incest dengan dia punya saudari, itu bisa dihukum mati. Friska, baca dari 1 Imamat 18. Imamat 18 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Berarti orang yang tidak melakukannya pasti tidak akan hidup. Oke, lanjut. Peraturan apa saja? Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Engkau tidak bisa mendekat sampai kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat untuk menyingkapi auratnya, artinya untuk berhubungan dengan dia. Lanjut. Oke, Pater. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi, janganlah singkapkan auratnya. Artinya jangan kau punya hubungan seksual dengan kau punya mama. Itu berbahaya sekali, hukuman mati. Lanjut. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu.
Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi Rinyo juga dilarang hubungan antara sejenis juga, bisa ngerti? Sekarang pertanyaan, iya. kalau begitu Kain, Abel sudah mati, bisa mengerti? Abel mati toh? Abel mati. Iya betul. Dibunuh oleh Kain. Sekarang Kain punya istri itu siapa? Kitab suci tidak pernah menyebut namanya. Itu dia, betul. Nah, kitab suci tidak pernah menyebut namanya siapa, oke? Betul. Kejadian 4, coba Kejadian 4:17. Karena tidak bisa larang insek. Larangan insek itu keras ya bagi orang Yahudi, oke? Baik, betul. Kejadian 4 ayat 17. Sejenis. Sekarang kita lihat, kita buktikan apakah punya silsilah atau tidak istrinya Kain. Baca dari 17, baca dari 15. Fokus di 17 tapi baca dari 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tahan dulu. Kemudian Tuhan barang siapa membunuh Kain, artinya sudah ada orang lain selain Kain, Adam dan Hawa, bisa mengerti? Oh iya. Bisa itu. Barang siapa membunuh Kain, artinya sudah tahu bahwa ada orang lain, bisa mengerti? Oh iya, paham seperti barang siapa. Oh iya benar, paham. Barang siapa membunuh Kain, sudah ada orang lain. Sudah ada orang lain. Kalau itu ada orang, jika ada orang lain membunuh Kain, oke, lanjut. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Oke, Rino, artinya ada orang lain tidak di situ? Ada jelas sekali ada orang lain. Sangat jelas. Oke, lanjut. Karena itu kisah penciptaan, engkau jangan menutup kisah. Oh, berarti hanya 2 gitu. Jangan baca semua kitab Kejadian, itu penting sekali. Oke, lanjut. Oh, benar. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tanah dulu, dia menetap di tanah Nod, berarti tanahnya orang lain, bisa mengerti? Tanah Nod. Ngerti, Pater. Analisa kata per kata, lanjut. Sekarang dia menikah di tanah Nod itu, dia menikah. Dia mendapat istri. Nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad.
Dan Oke. Irat itu memperanakkan Henok lahirlah Irat. Berarti Henok ada juga perempuan lain. Tidak mungkin dia dari mama karena hukum Israel mengatakan tidak boleh incest. Oh iya iya betul. Oke. Sampai di sini bisa mengerti. Wah, luar biasa. Saya sangat tercerahkan ini, Peter. Benar, selama ini saya bingung. Tapi ya, ini masukannya memang ya saya langsung paham sekarang, Peter. Jangan bingung-bingung lah. Wah, luar biasa. Wah, keren. Silakan ada pertanyaan. Lalu, Ya, kadang bantu kalian untuk baca kitab suci. Kita sama-sama membaca itu ya. benar sekali. Makanya Iya, kalau baik, kita benar, mau baca betul. sama-sama untuk analisa sama-sama, saya sangat macam apa ya, sangat terharu, sangat banget. Ternyata kadang di Protestan juga pendeta menjelaskan suka-suka, tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan etimologi, tidak sesuai dengan ini isi dan keseluruhan kitab suci seperti itu. Benar sekali, Peter. Ini makanya saya heran. Padahal itu ayat itu sering saya baca di awal-awal begini. Cuman kalau saya dengar dari cara Pater menjelaskan, ternyata ada di balik kayak contoh tadi kata yang membunuh, ternyata ada orang lain sebelum Kain itu. Wah, berarti baru saya paham di situ. Kalau dibacanya diteliti seperti itu ya, ternyata ada sesuatu yang Kita bilang mereka yang berdua bikin kita Henok. Anak. Lalu dari itu dapat anaknya. Henok dapat berarti cucunya. Berarti tidak mungkin dia bersetubuh dengan mamanya kan? Kan jadi lucu. Karena hukum Israel melarang incest. benar sekali. Oke, Pater. Wah, luar biasa. Ambil alat. malam Poseidon. Halo Poseidon. Selamat malam Romo. Romo, maaf saya di pinggir jalan sambil jualan makanan nih, mau nanya. Saya senang kalian tuh pejuang begini, oke. Jangan malu dengan jual makanan, oke? Saya boleh jualan makanan, lihat Romo Cafe, mau nanya nih. Oke, silakan. Dimanapun tempatmu, Romo, di bisa Injil aman. Matius itu kan dikatakan gini, dan raja itu berkata kepada yang sebelah kirinya, Oke, langsung "Enyahlah baca dari ayatnya. hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, sebab ketika aku lapar, engkau tidak Ya, memberi ya, aku langsung makan, ketika aku minum, engkau tidak Halo memberi, ketika aku Poseidon, haus, sebentar engkau ada tidak lektor. minum." Terus kalau Poseidon. di Protestan itu cuma iman saja kepada Yesus gitu Romo. Sola fide, tidak ada iman dan perbuatan seperti di Katolik. Di ayat itu kan sudah jelas kan Romo, Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Gitu. Itu maksudnya di Injil Matius itu gimana Romo? Baca kembali Matius 25, ginting ayat 40 yang diambil itu. Maksudnya Matius kita 25 sebut ayat bagaimana, saya sebut 40. ayatnya berapa supaya kita baca sama-sama. Nanti larinya kemana? Oke. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Oke, karena apa? Tahan dulu situ. Hanyalah ke sana, ke tempat yang setelah disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Karena apa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Oke. Ketika aku... Oke, artinya apa? Artinya iman itu harus dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. 6. Bagi orang-orang yang
ada di dalam Kristus Yesus, atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh Tahan dulu, ada tidak tahu ini sinyalnya saya atau Friska punya. Halo, 1212. Sinyal saya jelas? Kenapa Romo? Iya Romo? Terpotong. Jelas Romo? Oh ya, so, coba dibaca. Oh, jelas. Friska yang terpotong. Baca kembali Friska. Oh oke. Ini oh ya Romo. Sudah. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ketika Yesus tadi di dalam Matius 25 mengutip kembali apa yang nubuatan yang telah dilaksanakan dan dinubuatkan oleh Yesaya. Bantu dulu Yesaya 48 ayat ke-7, 58 atau 48. Coba 48 ayat 7. Supaya kamu membagi rotimu. Itu ya. Yesaya 48 ayat 7. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan 58 bukan ayat 7. dari sejak Nona, 58 ayat 7. 58 ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lanjut. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Oke, tahan di situ kunci. Poseidon artinya perbuatanmu itu adalah Halo, Poseidon. Perbuatanmu adalah terang. Jadi nanti Yesus bilang disiapkan Matius 5 ayat ke 11. 5:11 ayat 13. Ini penting sekali ya teman-teman. Kita lihat sini penting sekali nanti. Yesus akan mengatakan bahwa perbuatanmu itu adalah terang. Dan itu Yesaya sudah menubuatkan bahwa jika engkau membagi roti kepada yang miskin, membawa orang yang tidak punya rumah ke rumahmu, dan memberikan pakaian, yang itu Yesus mengulangi kembali nubuatan itu dan menggenapi sabda itu di dalam Matius 25. Tetapi di sini Yesaya bilang perbuatanmu adalah terang, dan Yesus omong itu setelah dia omong tentang sabda bahagia, ditutup dengan bab 2 ayat 12, ayat 13 Yesus omong tentang jadi terang dan jadi garam. Matius 5:12 13 maaf. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tahan dulu. Kamu adalah... Tahan dulu, Friska, tahan dulu. Saya jelaskan garam. Garam itu dia beri rasa, tetapi tidak pernah disebutkan. Poseidon, engkau pernah makan makanan tanpa garam? Engkau yang lagi makan ini, ada rasa garam nggak? Pernah, nggak ada rasanya, nggak enak, Nggak hamba. ada nggak enak. Tetapi ketika engkau menambahkan garam dengan porsi yang tepat, makanan itu jadi enak atau tidak? Poseidon? Enak, Romo. Enak. Jangan mute. Oke, nanti engkau akan mengatakan kepada makanan atau kepada garam, ini baru garam atau ini baru makanan? Baru makanan. Jangan mute kan. Ini baru makanan. Tapi apa yang memberi rasa? Apa yang memberi rasa kepada makanan? Ada garam. Oh, tapi garam tidak pernah dipuji.
Garam nggak pernah disebutkan. Bisa mengerti? Iya. Yesus sedang membandingkan iman itu seperti garam, dia tidak kelihatan, tetapi dia memberi rasa. Sebab nanti yang kedua di ayat ke-14, tolong lihatkan dulu. Sekarang Friska, sekarang ke masuk ayat ke-14. Yesus bilang kamu adalah terang. Nanti orang dia terang itu dalam apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kesimpulan tentang terang, lanjut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Poseidon, sekarang kau mengerti. Yesus ketika dia omong tentang garam dan omong tentang terang, dia omong tentang iman dan perbuatan. Karena itu Paulus dalam Galatia 5 tadi mengatakan bahwa hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Yakobus akan omong bagus sekali di dalam Yakobus 2 ayat ke-22. Iman dan perbuatan itu bagaimana? Bekerja sama atau kerja masing-masing? Atau satu yang penting, satu tidak penting? Nanti kita lihat. Dan apa yang menyempurnakan iman? Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Poseidon. Di situ Protestan selalu bilang bahwa perbuatan itu adalah buah dari iman. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa perbuatan dan iman bekerja sama dan perbuatan itu menyempurnakan iman. Baca ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Artinya, dan bukan hanya karena iman. Di situ ada kata sola fide dan bukan sola fide, tapi manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan dan bukan hanya. Artinya manusia dibenarkan dengan iman dan dengan perbuatan. Kalau satunya kurang, bagaimana nanti ayat 26? Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Poseidon. Karena itu, di hari penghakiman, turun ke ayat 13. Penghakiman yang berbelas kasih diberikan kepada orang yang berbelas kasih. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena itu, pikirlah untuk hidup kekal, Poseidon. Pikirlah untuk di sana. Kenapa? Karena penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada orang yang tidak berbelas kasih. Karena itu kita akan dihakimi menurut apa? 2 Korintus 5 ayat 10. Harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Poseidon, silakan. Poseidon. Iya, halo Romo.
Bisa tangkap nggak? Ya, bisa, bisa. Aku kemarin kan habis tanya di Romnya Protestan gitu, dia bilang kita kan beriman kepada Yesus nanti akan otomatis berbuah gitu. Buahnya Oke, itu ya berbuat kasih pertanyaan saya, pada Poseidon. sesama gitu. Kalau kita Berapa berbuat kasih pada Yesus, iman pada Yesus, percaya pada Yesus, nanti otomatis akan berbuah. Dia bilang begitu, Romo. Oke, pertanyaan saya. Berapa politikus anggota DPR yang adalah Protestan? Berapa? Contohnya Tidak tahu, Romo. di daerahmu. Kalau iman Tidak sebagai tahu, Romo. Protestan berbuah, berapa politikus Protestan yang korupsi? Iman itu, makanya tadi salah mengerti. Yakobus bilang iman dan perbuatan itu saling melengkapi. Bukan perbuatan adalah buah dari iman. Ingat, Rasulullah, kalau begitu ada orang Islam yang berbuat baik atau tidak? Ada banyak. Ada Hindu, Buddha yang berbuat baik atau tidak? Ada banyak, Romo. Ada yang bilang ateis berbuat baik atau tidak? Ada banyak. Tapi mereka beriman Kristen? Tidak. Nah, kalau begitu bagaimana? Kan hancur tuh. Berarti iman kekristenanmu itu tidak menjamin bahwa dia akan membuahkan yang baik kalau kau bisa kan? Saya tuh hanya mau tanya satu pendeta. Di dalam penghakiman terakhir, kita dihakimi menurut apa? Di dalam kitab suci omong, semua kita akan dihakimi menurut apa menurut kitab suci? Poseidon. Menurut perbuatan baik kita, Romo. Menurut perbuatan baik. Yang tadi kita sudah ambil tadi ya. Sekarang Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat berapa, Romo? 6. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Poseidon, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika Yesus datang nanti kedua kalinya pada akhir zaman bersama dengan malaikatnya, dia akan membalas setiap orang menurut apa lagi nanti? Matius 16:27 kalau tidak salah. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 10:42 10:42. Kalau engkau berikan air segelas air segar 1 gelas kepada orang yang kecil ini karena engkau adalah muridku, apa yang terjadi? Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Poseidon, engkau tahu engkau bisa berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Yakobus 4 ayat ke-17. Engkau tahu bahwa engkau bisa berbuat baik dan engkau cuek. Engkau tahu ketika engkau ketemu orang yang jatuh di sana, engkau bisa angkat dia. Engkau ketemu di sana anak yatim, engkau bisa bantu dia dan engkau tidak mau buat. Ketika engkau bertemu di sana ada kebakaran dan engkau cuek, engkau nonton, engkau hanya ambil foto, rekam dan online semua. Wah, ini kebakaran, dan tidak mau bantu, dan engkau tahu bahwa saya bisa berbuat baik dan saya tidak mau, kau berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Poseidon, bisa mengerti? Romo, dulu Mai justru itu kan aku suka berbuat baik gitu kan. Aku terus dibilang sama tetanggaku, dia bilang,
Dia tahu kan agama saya Katolik, terus dia bilang, kok dulu katanya dia pernah punya tetangga agamanya orang Kristen gitu, kok tapi dia kok nggak baik kayak kamu, dia begitu. Mungkin karena ayat itu kali ya Romo, cuma iman saja kali ya. Jadi dia cuma beriman, nggak berbuat. Bisa jadi kau. Oh ya, tetapi Ibrani mengajak engkau untuk buat dua hal, saudara. Ibrani mengajak engkau yang pertama perbuatan baik, yang kedua di dalam persekutuan ibadah. Dua-duanya harus jalan sama-sama. Ibrani 10 ayat 24 mengajak kita untuk saling mendorong, saling memotivasi untuk perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke, itu yang pertama, Poseidon. Doronglah latihlah anak-anakmu, keluargamu untuk punya hati punya hati, kalau Spanyol kan enak tapi untuk yang bersolidar gitu yang partisipasi, yang tinggi Romo. Ya, perhatian tinggi, empati kepada orang. Marilah kita saling mendukung untuk perbuatan baik. Tapi yang kedua, jangan bilang saya buat baik saja tapi saya tidak mau pergi ke misa, tidak mau pergi ke liturgi. Salah juga. Nanti ayat 25 bilang, dan jangan lupa untuk selalu pergi ibadah. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, begitu Poseidon. Jadi dua, perbuatan baik tetapi persekutuan dalam ibadah, dalam misa, dalam lingkungan itu selalu ada. Jangan tapi kalau yang penting saya buat baik, tidak boleh. Nggak pernah ekaristi, nggak pernah berbuat baik, nggak pernah dua-duanya dong Romo ya. Nah, gimana? Menjadi lucu. Ya ekaristi. Kalau saya ikut ekaristi tiap minggu Romo, tiap Jumat pertama, tiap hari berdoa rosario di tempat jual, saya berjualan doa rosario. Tapi jangan lupa orang kecil. Kalau bisa seneng Romo kalau ikut misa itu. Selamat datang selalu walaupun engkau lagi jual makanan. Tolong dong ketika seorang Grab yang hari ini tidak bisa dapat apa-apa, nggak apa, berilah dia satu makanan. Nah aku Romo, dia kan dapat order tempat aku martabak ya Romo. Terus bawa anak tuh, dia mau beli martabak kan nggak punya uang, cuma ngeliatin aja waktu saya bikin gitu kan. Terus kebetulan jualan saya kan rame. Terus habis dia ngantar makanan, aku telepon dia, Pak, sini aku kasih martabak Pak. Terus aku bikin martabak yang menu paling mahal Romo, aku kasih dia Romo. Beri yang terbaik, Kan oke? berbuat baik ya. Bapakmu yang melihat, yang Tulus Romo akan membalas. Bukan cuma untuk dipuji orang, tapi tulus Romo. Oke, alamatmu di mana yang jual martabak itu? Di Tangerang. Oke, teman-teman di Tangerang, jangan lupa di jalan apa di sini? Di Jalan Villa Tomang Baru di Kota Bumi. Wah, jauh Romo. Di Ya, pinggir. tidak, maksudnya yang di seputar Tangerang jangan lupa martabaknya Poseidon. Di Paroki Gregorius. Oke, kalau Waktu lewat itu, teman-teman Romo. Katolik, kalau lewat di situ Waktu jangan lupa ulang singgah tahun di martabaknya, oke? Iya. Waktu ulang tahun gereja juga ya ada lomba-lomba gitu Romo. Ada lomba voli, futsal, lomba kuis kitab suci. Saya dapat juara 1 Romo, dapat hadiah 1,5 juta. Mantap, oke, mantap, oke? Jadi Yaudah, terima kasih ya Romo, tadi udah Tangerang, bertanya. jangan lupa ya. Dari sekitar Tangerang jangan lupa kalau mampir di jalan apa tadi? Singgah-singgah di martabak Villa Tomang Baru, Poseidon. depan Martabaknya seberang nama Mandiri. Poseidon atau berbahaya sekali yang Poseidon? Iya. Nama Poseidon kan Iya martabaknya. Romo.